Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banget buat teman-teman udah mau hadir atas permintaan aku ya buat bantu tugas ya. Makasih banget. Makasih Ica, makasih Nurul, makasih Sulis, makasih Roro, thank you Mel, Gita, Rima, Sofi, Abim, Andi juga thank you banget. Terus juga ada Satria yang mau megangin kameranya, makasih. Oke, sebelumnya aku mau perkenalan dulu ya. Nama aku Nusina Rona Maulida, biasa dipanggil Ririn. Aku dari jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini aku bakal membahas tentang emotional eating. Nah, oh iya, sebelumnya aku mau tanya nih ke teman-teman semua. Menurut kalian apa sih definisi lapar? Yuk, apa ya definisi lapar menurut kalian? Boleh yuk dibantu dijawab. Ayo. Siapa nih? Oke, Ca, silakan Ca. Apa itu lapar? Lapar itu ketika tubuh kita itu kekurangan asupan makanan sehingga ada terjadi apa ya? Sinyal. Iya, di lambung jadi kosong kan. Terusnya kan jadi naik. Terus akhirnya otak mengirim sinyal bahwa kita membutuhkan makanan, membutuhkan sesuatu logistik. Oke, malah gantian yang menyuluhan. Tepuk tangan dong buat Ica. Debak. Barangkali ada yang lain mau berpendapat mungkin. Terima kasih kami. Oke, kita berarti setuju ke pendapatnya Anissa Supriyatini ya. Oke, setuju banget. Dan aku juga setuju kalau misalkan lapar itu adalah yang tadi Ica sampaikan, panjang banget. Nah, kalau menurut KBB ini, lapar itu adalah sensasi fisik sebagai pertanda tubuh kita itu membutuhkan asupan makanan. Nah, apa ya? Gimana sih bedanya emotional eating sama lapar fisik? Oke, lapar fisik itu biasanya tuh kayak ada sinyal lapar gitu, ada sinyal-sinyal tertentu di dalam tubuh kita itu yang muncul. Nah, itu tuh datangnya itu secara perlahan dan juga tenang. Nah, sinyal fisik ini biasanya adalah misalkan otot kita yang jadi lemah, fokus berkurang, atau merasa suhu tubuh berubah. Nah, kalau emotional eating itu fenomena di mana emosi negatif dapat mempengaruhi perilaku makan. Dengan kata lain, emotional eating itu adalah praktek mengkonsumsi makanan untuk mengatasi emosi negatif. Nah, kalau lapar emosi nih, punya itu datangnya secara tiba-tiba dan urgent. Kalau tadi kan lapar emosi kan pokoknya tuh dia tuh datang secara perlahan dan juga tenang. Maksudnya lama-lama tuh nggak langsung wah pengen makan nih, itu nggak. ngerasa lemes dulu baru wah kayaknya aku butuh makan deh. Kalau per emosi tuh ngeliat apa-apa, ngeliat makanan, lihat orang makan tuh wah lapar nih pengen makan deh ya kan. Nah gitu tuh biasanya. Nah biasanya tuh sinyal lapar emosi itu terjadi karena kita ada di dekat makanan atau mencium bau makanan, terus dekat dengan orang makan, nonton mukbang lah, ASMR lah, itu kan. Nah itu bisa tuh mencetus sinyal yang menurut kita itu adalah sebagai lapar. Padahal sebenarnya itu cuma alarm aja gitu loh, yang nggak harus direspon sinyal itu. Nah, emotional eating ini terjadi karena individu itu mengalami peristiwa yang menyebabkan respon emosional. Namun individu tersebut tidak dapat melampiaskannya secara langsung. Maka biasanya itu bakal muncul ketidaknyamanan secara emosional. Nah, karena kita ngerasa tidak nyaman, jadi ada upaya untuk pengalihan menghindari ketidaknyamanan itu. Nah, gimana sih upayanya? Biasanya itu kita mencari kesenangan sesaat. Jadi
kalau misalkan kita udah dapat kesenangan itu, perasaan ketidaknyamanan bisa berkurang. Nah, salah satu upaya pengalihan ketidaknyamanan adalah dengan makanan atau makan ya. Terutama nih kayak konsumsi makanan-makanan manis, asin, berlemak, pedas, Nah, jadi tuh individu merasakan segala sesuatu akan baik-baik saja dan membentuk persepsi bahwa makanan itu adalah salah satu solusinya. Nah, gimana? Udah lumayan ya, paham ya, mudeng ya. Nah, bahkan nih ya teman-teman, rasa bosan itu juga bisa jadi salah satu penyebab individu itu melakukan emotional eating. Nah, perilaku emotional eating itu biasanya karena ada tuntutan tekanan eksternal maupun internal. Tekanan yang gimana sih maksudnya? Tekanan itu jadi tekanan yang kita tidak mampu mengendalikan itu dan kita nggak bisa mengatasi tekanan itu, jadi bisa memunculkan dampak negatif secara kognitif dan juga emosional. Nah, lanjut lagi ya, dampak negatif secara kognitif itu kita bisa kasih contoh ya, itu kayak kita susah konsentrasi, terus yang kedua susah mengingat pelajaran, terus ada lagi nih sulit memahami pelajaran ya, susah ingat, susah paham juga kan gitu. Nah, kalau misalkan dampak negatif secara emosional antara lain itu bisa menimbulkan rasa sulit memotivasi diri, kurang bisa semangat gitu. Terus ada juga muncul perasaan cemas, sedih, dan juga marah atau frustasi. Jadi kadang kan kerasa nggak sih kalau misalkan kita lagi lapar, terus tiba-tiba tuh hawanya pengen marah aja, misalnya kayak kita lagi lapar nih, kruyuk gitu kan, terus dikerjain sama teman kan, ya udah kan auto ribut kan, kamu ngapain, maksudnya apa gitu kan, enggak kamu gak marah, kok ngotot, enggak aku gak ngotot gitu namanya juga cewek ya gak sih, kadang kan kayak gitu kan ya. Itu kadang kebanyakan orang kalau misalkan ngerasa lapar itu ya bisa lebih temperamen sih menurut kebanyakan ya. Terus kita apa lagi nih, keadaan emosi yang fluktuatif itu tidak menutup kemungkinan individu dapat menggunakan perilaku makan sebagai strategi dalam penyelesaian emosi negatif mereka. Jadi di sini diartikan bahwa individu bakal makan di luar kebutuhan lapar fisik mereka, di mana kondisi tubuhnya itu bukan yang membutuhkan makanan, melainkan maksudnya tuh yang membutuhkan makanan itu bukan kondisi tubuhnya, melainkan yang kondisi emosinya itu harus
kan, bisa banget kayak gitu. Nah, aku mau bacain riset kesehatan dasar tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, itu hasilnya menunjukkan prevalensi tidak menular mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi risetnya 2018 terus sama 2012 dari jenis penyakit antara lain diabetes, kanker, ginjal, jantung koroner, dan juga hipertensi. Nah, penyebabnya itu juga makanan nih yang cenderung menjadi motif kuat dari pembelian impulsif ini. Oh, gila sih kalau misalkan yang namanya sesuatu yang berbeda itu emang gak bener banget. Nah, biasanya tuh individu sering menggunakan drug makan secara berlebihan, terutama makan makanan yang comfort food tadi untuk memperbaiki keadaan afeksi mereka. Sebenarnya mungkin karena kita terlalu terpengaruh dengan bukan embel-embel sih, maksudnya kandungan nutrisi di coklat ya, misalkan ada hormon endorfin yang bisa mengembalikan mood seseorang gitu kan. Ya cuma balik lagi, kalau misalkan kita terlalu banyak makan makanan kayak gitu, ya kita bisa kena diabetes kan, karena nggak kontrol lah istilahnya. Ya mungkin konsumsi sewajarnya aja gitu kan ya. Nah, jadi itu kayak banyak nih di negara maju dan berkembang, negara kita khususnya, makanan itu dikonsumsi tidak hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk tujuan meningkatkan kesenangan dan juga kenyamanan. Nah, apalagi zaman sekarang nih, teman-teman, kayak ada perkembangan teknologi nih yang membuat kita itu terbiasa untuk melakukan lebih banyak pembelian impulsif. Contohnya ada ojol, delivery order, apalagi itu pesan sambil rebahan, terus tahu makanannya datang ke makanan kita. Tinggal bayar dan banget, nggak usah ngantri, mau bahan tinggal terus tiba-tiba ada yang ketok kan. Jadi kayak kita udah zaman sekarang tuh udah kayak dipermudah gitu sama teknologi, dan jadi kita lebih mudah gaya hidup membeli makanan tuh jadi kayak dipermudah gitu, ya masih belanja juga kan, terus pokoknya serba mudah lah zaman sekarang gitu. Jadi kayak kita terlena gitu guys. Lanjut ya. Oh no sebelum kita lanjut, aku mau ke ice breaking dulu biar kayak udah pada lemes nih. Udah tadi baru makan gitu kan, udah kenyang banget. Kita masuk ice breaking ya. Kita mau main fakta atau mitos. Nah, tinggal jawab aja fakta atau mitos ya. Wait, bentar. Aku buka slide-nya dulu. Oke. Kita mulai games yang pertama ya. Pertanyaan pertama, fakta atau mitos? Porsi makanan yang kita konsumsi adalah salah satu faktor penting untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Mitos. Mitos? Dan jawaban yang benar adalah fakta. Nah, gini nih. Kenapa fakta? Soalnya emang dari Kemenkes itu peraturan terbaru kan, pasti teman-teman pada kenal Pas Sehat 5 Sempurna. Yeah. Nah, sekarang itu mulai tahun 2021 kemarin itu udah diganti sama Kemenkes, namanya itu adalah gizi seimbang. Nah, Pas Sehat 5 Sempurna itu udah
udah nggak berlaku lagi gitu, udah nggak relevan gitu kan. Nah, di peraturan Kemenkes itu porsi yang perlu diperhatikan dalam gizi seimbang itu ada 2J, jumlah sama jenis. Jumlahnya kita harus tahu porsi jumlah yang kita butuhkan. Misalkan kita laparnya kita lapar nih, tapi jangan berlebihan juga. Misalkan kayak saking laparnya kita ambil nasi satu mangkok besar, satu baskom gitu, terus dihabisin sendiri. Nah itu sama aja nggak sehat. Walaupun kita hasrat laparnya tuh terpenuhi, tapi itu nggak sehat. Ya sama kayak tadi kita mukbang kita mukbang makan daging banyak banget, itu sebenarnya nggak sehat. Tapi karena nggak apa-apa, kita udah lama nggak kumpul-kumpul. Oke, dimaafkan. Oke. Nah yang selanjutnya itu ada J. J itu jenis. Jenisnya itu berarti dalam satu piring yang kita makan itu ada karbohidratnya, protein hewani, protein nabati, sama vitaminnya. Jadi kayak seimbang gitu, lengkap semuanya. Kalau misalkan pas sehat 5 sempurna itu kan porsinya kan istilahnya yang penting ada. Kalau misalkan gizi seimbang itu berarti porsinya pas gitu loh. Misalkan nasinya tuh maksimal 1 kepal. Terus nanti ada ayamnya, ada tempenya, atau enggak terus nanti ada buahnya semangka atau pisang kayak gitu. Nah, itu adalah gizi seimbang tuh seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua. Fakta atau mitos? Susu sebenarnya wajib dikonsumsi untuk memenuhi gizi harian. Fakta, mitos. Jawabannya mitos. Congratulations yang udah bener. Nah, jadi jadi kenapa kamu jawabnya fakta? Biasanya biar tinggi, soalnya aku pendek. Oh gitu. Oke, nah sebenarnya tuh susu itu nggak harus selalu tiap hari diminum ya teman-teman. Soalnya kan kadang itu bahkan dari kalangan kita orang-orang Asia nih ada yang alergi sama susu. Jadi tuh kayak perut pencernaannya itu ada intoleransi sukrosa sih, aku yang pernah baca. Jadi kalau misalkan kita habis minum susu itu kayak ngerasa mules, terus nanti diare gitu loh. Banyak banget kasus yang kayak gitu. Jadi susu itu tidak diwajibkan sebenarnya untuk dalam sehari-hari, itu sebenarnya tidak diwajibkan. Kenapa aku jawabannya itu adalah mitos. Nah, pertanyaan yang ketiga, fakta atau mitos? Siap-siap. Minum air putih adalah hal penting untuk memiliki tubuh yang sehat. Fakta atau mitos? Fakta. Oh, ini kompak semua nih ya. Bang, jawabannya itu adalah fakta. Oh, tas dulu. tas. Oke. Jawabannya itu fakta. Nah, jadi kenapa fakta? Soalnya air putih itu memiliki kandungan ion dan mineral yang memang tubuh kita butuhkan gitu lah dalam sehari penuh. Bahkan dalam satu hari itu dianjurkan minimal itu kita meminum minimal itu 2 liter air gitu kan, air putih gitu. Nah, kalau misalkan memang cuaca lagi panas dan kita lagi sering keringetan tuh porsinya tuh lebih ditambah lagi biar kita nggak dehidrasi. Pertanyaan keempat. Fakta atau mitos? Mau tubuh yang sehat harus mengurangi konsumsi gula. Fakta atau mitos? Fakta 2, mitos 2. Oke. Dan jawabannya adalah fakta. Oke. Jadi gini, gengs. Di peraturan Kemenkes ini ada namanya tuh piramida gizi seimbang. Nah, gula, garam, lemak itu berada di pucuk piramidanya itu. Berarti kan emang namanya pucuk ya, berarti kan sedikit. Nah, itu tuh dianjurkan, yang benar-benar dianjurkan sama WHO sama Kemenkes itu kita mengkonsumsi gula itu maksimal 4 sendok per hari gitu. Itu termasuk buat bumbu masakan atau air, minuman, sirup dan lain. Itu sebenarnya kita kalau misalkan pengen lebih sehat itu menghitung si gula itu gitu, 4 sendok per hari gitu. Itu sendoknya sendok makan. Sendok makan. Semen juga nggak boleh. Sendok.
Oke, udah selesai gamesnya. Atau misalkan mungkin Kak Anissa mau ada pertanyaan yang bisa kita jawab fakta atau mitos gitu, kita bisa belajar bareng. Aku ada nih. Apa-apa? Gimana kalau misalnya tuh malah kita kekurangan kadar gula karena kita mengurangin gula kan? Kan Ya, tubuh bisa. kita tuh beda-beda, ada yang harus emang kadar serapnya tuh beda, terus itu gimana? Kadang. Jadi tuh bener sih, bener. Berarti kita kembali ke kebutuhan porsi masing-masing. Mungkin kalau misalkan seperti itu kita bisa konsultasi ke dokter dulu baiknya seperti apa. Ya. Terus bantu jawab juga kan dari apa berat badan orang. Oh iya benar. Kita bisa mengukur porsi makan berdasarkan berat badan. Terus juga dari produksi insulin tiap orang kan masing-masing beda ya buat mengolah gula. Jadi mungkin kalau mau konsultasi lebih ke yang ahlinya ya, bukan ini ya buat kasih atau mungkin bisa diukur sendiri ada pengukurannya dengan berat badan. Thank you so much. Terima kasih Anissa yang sudah berpartisipasi untuk menjawab. Oke. Yes, oke. Karena ice breakingnya udah selesai, kita lanjut lagi ya. Ini tinggal dikit sih, guys. Santai aja. So, kita diskusi bareng-bareng. Kalau misalkan mau ngomong sesuatu langsung ngomong aja ya. Diskusi. Jadi itu aku mau ulang lagi nih perbedaan dari lapar emosi dan juga lapar fisik. Nah, lapar fisik dulu deh. Lapar fisik itu datangnya secara iya bener tenang dan juga perlahan. Nah, biasanya tuh sinyal-sinyal yang kita rasain itu kayak otot yang melemah, terus fokus berkurang kan. Nah, itu seperti itu tuh kalau lapar fisik ya. Nah, kalau si lapar emosi itu clue-nya datang secara tiba-tiba atau urgent. Sinyal-sinyalnya itu muncul biasanya kalau misalkan kita lagi ada di dekat makanan terus mencium bau makanan atau lagi deket dengan orang yang lagi makan gitu kan, kayak atau misalkan di bang kayak gitu liatin orang makan rasanya kayak aduh langsung wah dia makan ini. Nah itu maksudnya kayak gitu gambarannya ya. Oke, poin yang terakhir, kalau ditanya tuh lebih sering mana sih cowok apa cewek yang dilanda emotional eating kan? Ya maaf guys, aku nyampain hasil riset aja. Nah, kalau menurut aku ini beda-beda tipis sih guys. Pada beberapa penelitian itu ditemukan bahwa responden laki-laki memiliki rata-rata emotional eating itu sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Emosi santai. Dulu gue baca dulu. Nah, jadi itu penelitian serupa itu dilakukan oleh tim namanya Bung Rodriguez, Unger, dan juga Metz. Nah, respondennya itu ada 666 orang di Los Angeles yang menyebutkan itu gak ada perbedaan secara signifikan sih antar gender pada perilaku emotional eating ini. Gak drastis banget ya, emang apa kayak tadi aku bilang beda tipis aja. Nah, dari hasil lain itu penelitian yang ini mengungkapkan bahwa salah satu penyebab emotional eating itu adalah namanya istilahnya itu adalah alexithymia. Nah, alexithymia itu jadi kayak kesulitan untuk mengidentifikasi atau menggambarkan perasaan. Nah, biasanya alexithymia ini itu ditemukan lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Maksudnya tuh gimana sih gitu kan? Jadi di alexithymia pada laki-laki itu berdasarkan penelitian ini ada dasarnya yang didasari laporan bahwa perempuan itu dapat melakukan regulasi emosi secara lebih baik dibandingkan laki-laki dan juga disertai dengan cara yang beragam. Nah, misalkan kayak kalau perempuan shopping or ya ke mall cuci mata dulu atau jalan-jalan. Kalau misalkan dari penelitian ini ya,
Jadi ya emang sebenarnya penelitian tuh enggak, intinya sih enggak ada perbedaan secara signifikan. Lebih sering mana sih cowok apa cewek yang ngerasain kayak gitu emosional misalkan harus makan apa baru bisa semangat, atau enggak ada pengaruh dari tergantung pada diri masing-masing ya. So ya tetap sih menurutku itu harus bisa dikontrol. Yang penting makanan dan makanan itu masuk ke tubuh. Segala sesuatu yang masuk ke tubuh kan pasti pengennya yang terbaik gitu kan. Kayak kita masuk ke siang oke, udah selesai nih teman-teman. Utang mantap. Oke, aku mau ngucapin makasih banget buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih sekali udah mau hadir, udah mau dengerin aku buat ngomong ngobrol udah. Ya pokoknya thank you very much udah mau mendengarkanku untuk berbicara dan bercerita tentang emotional eating ini. Oke. Atau misalkan mungkin Kak Anissa mau ada pertanyaan yang bisa kita jawab fakta atau mitos gitu, kita bisa belajar bareng. Aku ada nih. Apa? Gimana kalau misalnya tuh malah kita kekurangan kadar gula karena kita mengurangi gula kan? Kan Ya, tubuh bisa. kita tuh beda-beda, ada yang harus emang kadar serapnya tuh beda, terus itu gimana? Kadang. Jadi tuh bener sih, bener. Berarti kita kembali ke kebutuhan porsi masing-masing. Mungkin kalau misalkan yang seperti itu kita bisa konsultasi ke dokter dulu baiknya seperti apa gitu ya. Terus bantu jawab juga kan dari berat badan orang Iya, itu benar. sendiri. Kita bisa mengukur porsi makan berdasarkan berat badan. Terus juga dari produksi insulin tiap orang kan masing-masing beda ya buat mengolah gula. Jadi mungkin kalau mau konsultasi lebih ke yang ahlinya ya, buat ini ya, buat kondisi, atau mungkin bisa diukur sendiri, ada pengukurannya dengan berat badan. Thank you so much. Terima kasih Anissa yang sudah berpartisipasi untuk menjawab. Oke. Jadi kita akhiri penyuluhan. Kan dikasih hadiah, Kak. Oh, hadiahnya nanti. Iya bener kan tadi tanya. Iya nanti hadiahnya menyusul ya teman-teman. Oke, sip. Jadi tuh aku mau tanya nih, dari yang aku sampaikan tadi, mungkin barangkali ada salah satu dari kalian yang mau menyimpulkan, yang menyederhanakan. Ayo teman-teman. Oke, gimana? Jadi itu yang pertama kan dari Mbak Ririn ya, terima kasih sebelumnya sudah menjelaskan macam-macam ya. Kita jadi tahu tuh yang namanya lapar tuh nggak cuma lapar fisik, jadi ada lapar emosi berdasarkan kayak keinginan dari kita ya, bukan karena tubuhnya kekurangan makanan tapi karena kita pengen makan. Terus juga kita jadi tahu ya fakta-fakta dan mitos-mitos tentang asupan makan, dan kita tahu bahwa 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak jadi suatu acuan bahwa itu suatu apa itu namanya gizi seimbang. Jadi sekarang udah ada acuan lagi yang namanya gizi seimbang. Terus ya tentang gula tadi ya, terus sama apa lagi ya, bagaimana konsumsi susu. Ternyata ada tuh orang yang ternyata intoleransi terhadap laktosa ya. Pokoknya berguna banget. Makasih banget Mbak Ririn atas Terima kasih juga, terima kasih Anissa, terima kasih Roro, terima kasih Nurul, terima kasih Sulis, terima kasih yang lainnya, terima kasih banget. Oke, demikian. Kita dadah dulu aja. Terima kasih sekali teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ririn. Aku juga pas